Allah ingatkan kami apa yang terlupa, ajarkanlah yang tadi ketahui, izinkan kami membacanya. Siang dan malam, jadikan Ia penolong kami, ya Rabbal Alamin. Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli, amin. Kajian kita melanjutkan tentang syu'alatut tahfiz, motivasi yang membara, yang menyala-nyala, yaitu kajian yang ke-17. Kajian yang ke-17. Kajian yang ke-17 hari ini akan meneruskan tentang syu'alatut tahfiz, api motivasi, motivasi yang membara pada diri seseorang. Jadi orang mau melakukan apa saja itu karena punya motivasi. Nah, motivasi itu bisa naik turun, kadang-kadang hilang. Motivasi hilang itu pekerjaan bisa berhenti, keinginan berhenti. Berarti tujuan bisa tidak tercapai karena motivasi hilang. Maka setiap orang yang mempunyai tujuan, ini dibenerin, ini kan terlalu gede atunya, echonya terlalu gede. Kalau motivasinya hilang, itu tujuan bisa berhenti, bahkan nggak nyampe pada tujuan. Nah, untuk bisa nyampe pada tujuan, maka harus terpeliharanya motivasi dalam keadaan apa saja. Itu namanya syu'alatut tahfiz, api motivasi atau motivasi yang membara, yang terus-menerus hidup. Bagi orang hidup itu harus tetap mempunyai motivasi yang hidup, tidak boleh mati motivasi itu. Mau punya keinginan apa saja harus tetap mempunyai motivasi. Motivasi hilang, Anda akan kehilangan segalanya. Waktu hilang, umur hilang, bahkan modal bisa hilang. Nah, untuk bisa tetap
motivasi itu menyala di diri kita walaupun kondisinya sudah habis-habisan. Kondisinya udah habis-habisan. Itu kalau api motivasi tetap menyala, itu bisa akan kembali lagi pulih dalam usahanya untuk mencapai tujuan. Nah, kaitannya dengan su'alatut takfiz, kisotun, ada sebuah cerita. Cerita ini bisa memotivasi kita. Apa cerita itu? Kana hunaka majmu'atun minal junuti al-farina min ma'rokatin qad khosaruha. Dulu di sana ada sekelompok tentara. Karena hunaka majmu'atun, karena ada dulu hunaka di sana apa majmu'atun, kelompok minal junuti dari tentara, al-farina yang melarikan diri, mimma rokatin dari perang, melarikan diri dari pertempuran. Qad khasaruha, yang telah menghilangkan atau menghilang siapa junud dari Makroka. Suatu hari ada tentara yang melarikan diri dari peperangan, dari pertempuran, karena takut mati, takut macem-macem, lari tentara itu. Wa bainama hum fi tariqihim, dan ketika mereka di perjalanannya, wa bainama, dan suatu ketika hum, bermula mereka itu fi tariqihim, dalam perjalanannya mereka itu junud, pasukan yang melarikan diri, tentara yang melarikan diri. Wa il birojulin kabir, kabirin fisini, tiba-tiba ketemu dengan seorang laki-laki yang tua rentak, kabirus sini fisin. Tentara kabur dari peperangan, niatnya ingin gak ikut perang, menyelamatkan diri, itulah kira-kira. Di perjalanan kaburnya itu ketemu dengan seseorang laki-laki yang tua, wamroatin, dan perempuan, laki perempuan yang sudah tua, tahmilu tifla soghirin, yang menggendong anak kecil. Nenek-nenek, kakek-kakek gendong anak kecil ala katifiha, di pundaknya atau di gendongannya. Mar'ah. Wa tolabu minhum ayashabuhum hatta yabluhu manahum. Wa tolabu, dan meminta, mencari, minhum, dari mereka tadi, rojul, imro'ah, tifel, ayashabuhum, untuk bisa menemani mereka, hatta ya beluhu, sampai mereka sampai manahum, pada tempat amannya mereka. Kakek-kakek, nenek-nenek bawa anak kecil, berjalan
tiung, 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 tiung berjalan, bergerak dengan sempoyongan. Nah, tentara yang sehat, yang lari dari peperangan, ketemu. Nah, barang ketemu kemudian kakek-kakek nenek ini minta ditemani. Watolabu minhum ayashabuhum, minta ditemani oleh tentara yang kabur dari peperangan. Fawafaqo al-junudu, kemudian sepakat siapa al-junudu tentaranya, lakinnahum istarotu, tetapi tentaranya mensyaratkan ayatahammala, untuk membegendong atau membawa siapa kulu saksin, tiap-tiap orang membawa mas'uliyata nafsihi, akan tanggung jawabnya sendiri. Oke, kakek, nenek, kita bersama-sama berjalan agar aman dari pembunuhan. Ayo kita berangkat, tapi harus semua membawa gendongannya sendiri-sendiri, bawa tanggung jawabnya sendiri-sendiri, bawa barangnya sendiri-sendiri, kayak gitu. Nah, tiba-tiba amat tiflu fasaya tanawabuna hamlahu fima bainahum. Adapun anak kecil yang dengan kakek dan nenek itu digendong dengan gantian. Kesepakatannya begitu, digendong dengan bergiliran. Fasayatana wabuna, dan mereka akan bergiliran hamlahu, untuk menggendong tifel, fima bainahum, pada hal-hal antara mereka. Jadi gantian, kalau barangnya sendiri dibawa sendiri, tapi karena ada anak kecil harus digendong, maka ketika bergerak berjalan, capek satu gendong anak kecil, gantian bergiliran antara nenek dan kakek dan tentara itu, sepakat bergerak berjalan. Wabada'at al-masirah asyaqah, wabada'at, dan mulai apa, al-masiratu wabutiat, dan dimulai apa, al-masiratu syaqah, pawe yang sulit atau perjalanan yang sulit. Panas, gak punya minum, jauh dari kampung. Wabutiat al-masiratu asyaqah, wabada mururi yaumin walailatin, dan setelah berjalan berhari-hari dan bermalam-malam, saqata ar-rajul wal kabir alal ardi, sakoto terjatuh siapa rojulu, laki-laki al kabir yang tua, alal ardi, di tanah. Nah, tadi udah bergerak semuanya antara kakek nenek dan tentara yang kabur itu. Nah, di tengah-tengah setelah udah berjalan berhari-hari, tiba-tiba kakek itu jatuh di tanah, sudah nggak kuat. Kakek itu sudah tidak kuat berjalan, jatuh.
wa talabahum bi ayat rukuhu liyal qomasirahu, wa talabahum, dan meminta siapa kakek yang sudah terjatuh tapi masih hidup pada mereka, bi ayat rukuhu, untuk meninggalkan siapa mereka pada kakek, liyal qomasirahu, agar bisa menemui takdirnya lah di situ. Wes, tinggalin aku, saya sudah nggak kuat berjalan, saya paling mati nih nanti. Gitu kira-kira, kakeknya sudah nggak punya motivasi. Nah, minta kepada rombongan suruh meninggalin, motivasi kakek ini habis sudah, karena tidak punya kekuatan sudah, motivasinya habis. Wayan jauhum bi anfusihim, dan diharapkan oleh kakek itu yang masih kuat suruh menyelamatkan diri. Tinggal saja saya agar yang lain selamat, gitu maksudnya. Wayan jauhum, dan menyelamatkan pada mereka, untuk menyelamatkan bi anfusihim, pada dirinya mereka. Yang lain, kakek-kakek itu tinggal aja, dan sudah bilang begitu, udah tinggalin saya biar sampai bisa sampai tujuan selamat. Nah, tiba-tiba hawalu mahu wafil akhiri kororu tarkahu. Akhirnya hawalu, mereka mencoba membawa mahu beserta rojul, dibawalah, dicoba dibawa yang sudah nggak kuat itu. Tapi wafil akhiri, pada akhirnya kororu, mereka memutuskan tarkahu, untuk meninggalkan rojul al-kabir asin. Awalnya kasihan ini rombongan, ngeliat dia minta ditinggal, digendonglah dibawa. Nah, ketika digendong dibawa, capek semua ini. Akhirnya memutuskan untuk ditinggal itu kakek-kakek itu oleh rombongan ini. Tapi tiba-tiba neneknya, lakinal mar'atu zahabat ilaihi, tetapi tiba-tiba, tetapi almar'atu, bermula neneknya, zahabat, pergi siapa mar'ah, ilaihi, pada kakek-kakek itu, pada rojulun kabir asin. Apa yang dilakukan oleh nenek-nenek ini? Pergi ke kakek-kakek yang sudah nggak mampu bergerak, dan yang lain sudah nggak mampu bawa juga, mau ditinggalin. Fi hazmin, dalam gendongannya, bundelannya, wawadoat, dan menaruh siapa neneknya, kakek nenek itu menaruh atiflah, akan anak kecil tadi, asohiri, yang kecil, masih kecil, baina yadaihi, ditaruh di antara kedua tangannya kakek-kakek yang sudah gak mampu jalan. Kakek-kakek itu udah gak mampu jalan, minta suruh ninggal, kasihan, digendong. Yang gendong kecapean, ditaruh lagi. Ya udah, berangkat sana lah, biar sampean semua yang selamat, saya udah tinggal aja. Tiba-tiba nenek itu bawa si kecil
anak-anak itu ditaruh di kedua tangannya kakek-kakek yang tergeletak. Jadi anak kecil cucunya itu ditaruh di tangan kakek yang tergeletak yang sudah nggak mampu bergerak. Waqala, dan berkata siapa nenek itu, imro'ah lahu, pada kakeknya. Dia berbicara berkata begini, hana dauruka fi hamlit tifli. Sekarang ini giliranmu untuk membawa anak ini. Lawang tadinya aja digendong, kakeknya itu sudah nggak kuat, ditinggal di situ karena sudah nggak mampu gendong kakeknya. Nah, nenek yang bawa anak kecil itu kan tadinya sudah sepakatan kalau berjalan gendong gantian, gendong anak itu. Nah, kakek itu masih hidup, sudah merasa nggak mampu bergerak, ditaruh itu cucunya yang masih kecil. Ini giliranmu sekarang, taruh aja, tinggal pergi oleh nenek itu. Hana daur fi hamlit tifl, untuk membegendong cucunya, anak kecil. Mantolakot, kemudian berangkat siapa neneknya itu, litalhaqo, untuk bisa nyusul ketemu bil junuti dengan pasukan duna antang duro, yang tidak melihat, duna antang duro, tanpa melihat kholfaha, ke belakang. Nah, taruh saja itu si bayinya itu, anak kecil itu, ke tangannya kakeknya yang sudah nggak mampu bergerak. Wong tadinya jadi gendong, tinggal lari oleh nenek itu. Pokoknya nggak melihat ke belakang nenek itu untuk mengejar rombongan yang sudah jalan. Lari aja nggak ngeliat ke belakang, wes taruh. Apa yang terjadi? Wabada fatroh, dan setelah sesaat, wa'il, tiba-tiba birrojuli, dengan seorang laki-laki yang sudah nggak kuat tergeletak, alladzi lam yakun yastati'u al-harokah, yang tidak mampu untuk bergerak, yajri, tiba-tiba yajri hatifan, lari cepat, bihim, menyusul mereka yang sudah di depan, ayan tadiruhu, untuk menunggunya. Bahwa bermula kakek yang tadi udah tergeletak itu milu atifla, membawa siapa kakek, atifla, pada anak kecilnya itu, baina yadai, di tangannya. Tuh, sebuah motivasi itu bisa timbul, habis, hilang, hidup mati, hidup mati, hidup mati. Motivasi hidup itu begitu. Anda semua mempunyai motivasi yang hidup mati, hidup mati, hidup mati. Itu pasti. Kayak tadi kakek ini di awal-awal udah habis motivasinya. Wes, tinggalan aku, tinggalan. Saya sudah gak kuat. Mati ya matilah gitu. Sementara orang lain masih punya motivasi untuk tetap digendong. Lama-lama nggak kuat yang gendong, taruh. Sudah, berangkat. Nenek itu yang tadinya gendong bayi, bayinya kasihkan ke tangannya kakek yang sudah tergeletak. Ini giliranmu sekarang untuk gendong bayi ini. Nenek itu lari ngejar rombongan dan gak ngeliat ke belakang. Apa yang terjadi? Kok tiba-tiba kakek itu bisa berdiri dan bisa lari membawa bayi itu? Nah, itulah yang disebut
syu'ulatut takfiz, membaranya api semangat. Nah, ini bisa terjadi kepada siapa saja. Walaupun kamu yang masih muda ini, semangat itu bisa membunuh tenaga. Wis, gak ada semangat, tenaga hilang. Gak ada semangat, baca hilang. Semua hilang. Apa saja bisa hilang dan rugi hidup ini. Nah, ini menggambarkan fi hadhil qissati. Maka dalam cerita ini naro kita melihat kaifa annal hafiza, bagaimana sesungguhnya motivasi indamantaha, ketika habis. Apa motivasi inda hadzal rajuli, pada orang tua ini, ketika habis motivasinya, berakhir wakotalahu, dan membunuhnya pada rojul apa al-ya'su, keputusasaan. Rata-rata yang membunuh orang itu keputusasaan. Keputusasaan artinya hilangnya sebuah motivasi. Orang bisa bergerak cepat, orang bisa melakukan kerja keras, itu karena mempunyai motivasi. Ini. Maka kalau motivasi itu hilang, orang itu sudah hilang aja udah. Apa saja udah hilang semua, kesempatan udah hilang. Zahada berusaha keras siapa? Rojul fi muasolatil hurubi wal kholasi, berusaha keras untuk terus berlari. Fi muasolatil hurub, berusaha keras untuk terus berlari, wal kholasi, dan menyelamatkan diri. Lakina indama aktot, jadi orang itu bisa terbunuh wakotalahul yaksu, bisa yang membunuh itu bukan orang lain, bukan musuh, tapi yang membunuh dia adalah al-yaksu. Apa? Keputusasaan yang membunuh. Nah, ketika sudah putus asa, itu sudah mau disuruh ninggal, udah suruh ninggal, lakin indama aktot lahu tilka sayyidah atifla asbahaladaihi hafizan idofiyan. Nah ini, lakin indama, tetapi ketika aktot memberikan siapa? Imro'ah lahu pada rojul tilkas, indama aktot ketika memberikan lahu pada rojul siapa? Tilkas sayyidatu, orang nenek-nenek tua itu memberikan natiflakan anak kecilnya, bayinya, asbaha, maka jadilah dari bagi laki-laki, jadi itu hafizan, termotivasi, mempunyai motivasi, idofian, sebagai motivasi tambahan. Jadi motivasi bisa digerakkan dengan cara macam-macam, cara beda-beda, masing-masing orang bisa berbeda. Itu loh, kakek yang sudah kehabisan akal, udah kehabisan tenaga, dikasih anak kecil ngelihat, mungkin mikir dia, wah, kalau yang mati saya mungkin gak apa-apa, ini anak kecil, ini cucu saya, ini mau mati gimana? Itu bergerak lagi. Itu keluarlah hafizan idofian. Maka harik fihi,
baqaya quwwatin raqidatin. Haroka bergerak siapa rojul fihi di dalam hafizan idofian. Haroka fihi, haroka bergerak di dalam rojul baqaya quwwatin raqidatin, sisa-sisa kekuatan raqidatin yang masih ada, yang masih stagnan ada. Wadafa'ahu ila muwasolatis sairi wassa'i, wadafa'ahu dan mendorongnya pada rojul, mendorong pada rojul ila muwasolatis sairi untuk terus berjalan, wassa'i dan pengejaran. Dengan dikasihnya cucu kecilnya itu di tangannya, dia terus ngejar, neneknya nggak ngelihat ke belakang, wis taruh aja lari. Loh kok tiba-tiba nyampe juga. Dan orang-orang udah mengira laki-laki itu udah hilang dah, udah mati dah, ditinggal gitu. Tapi hidup lagi motivasinya itu ketika dikasih cucunya itu. Wal hafiz bermula motivasi kulama kana, ketika ada apa motivasi itu musta'ilan menyala qawiyan dengan kuat. Kalau motivasi itu menyala dengan kuat, yamliku memiliki siapa orang, memiliki lubbal mar'i wa fu'adihi, memiliki inti dari hatinya. Jadi kalau orang punya motivasi di dalamnya yang kuat sekali, itu memiliki inti atomnya udah, inti daripada hatinya, fuad. Ulama saya rahu ketika berjalan pada mar'i ila ghayati, menuju pada tujuannya mar'i, asyadda kuwatan, akan menjadi tambah semakin kuat kalau punya motivasi. Watamasaka wa israr, dan mempunyai pegangan dan keuletan. Mempunyai pegangan dan mempunyai keuletan. Jadi kalau orang hidup intinya inti punya motivasi. Wis, motivasinya kita itu apa? Hari ini banyak orang usaha, nih orang usaha sudah habis bermiliar-miliar, belum sukses, akhirnya ditutuplah usahanya. Nah, menutup usaha artinya motivasinya udah berhenti, udah tutup motivasinya. Nah, bagaimana ketika lagi kondisi sudah kayak rombongan tadi itu, sudah nggak kuat, cari cara apa sih yang bisa menyemangati teman-temannya, menyemangati timnya, menyemangati grupnya, menyemangati. Nah ini butuh kreativitas seperti nenek tadi. Nah, itu kreatif tuh nenek itu. Kakeknya sudah nggak kuat itu. Lah, itu kreatif itu nenek itu. Taruh aja cucunya, lari ya. Lah, itu namanya syu'ulatut takfis, atau berapi-apinya
sebuah motivasi. Nah, ini bisa terjadi kepada siapa aja. Dan kita nggak bisa diketahui anak itu kayak apa, kamu itu kayak apa, lagi punya motivasi apa enggak. Kadang-kadang semangat itu ketika lagi punya duit tok. Tapi semangat apa? Semangat keluar, ngetein duit, habis itu keleprek lagi wes, nggak bisa bangun. Itulah kajian kita pagi hari ini yang ke-17. Kita akan lanjutkan besok kajian yang ke-18 tentang anwa'us salasi litakfizi, tentang 3 jenis motivasi. Jadi motivasi yang seperti tadi itu ada 3 jenis yang kita akan kaji besok. Yaitu jenis pertama namanya hafizul baqa, motivasi bertahan hidup. Nah, ada motivasi bertahan hidup. Nomor 2 ada muhfizatun khorijiyatun, ada motivasi eksternal. Nah, kita akan kaji besok tentang muhfizatun khorijiyatun, motivasi eksternal. Tapi juga ada yang ketiga tahfizun dahiliyun, motivasi internal. Jadi ada 3 jenis motivasi. Kita akan kaji besok, yaitu motivasi untuk bertahan hidup nomor 1, nomor 2 motivasi eksternal, dan nomor 3 motivasi internal. Tunggu besok, ikuti kajian ini karena ini penting. Anda semua dalam hidup harus punya tujuan. Untuk mencapainya harus punya motivasi. Kalau tidak punya motivasi, tujuan sebaik apapun mati. Sementara motivasi bisa bertambah, bisa mengurang, bisa hilang. Bisa hilang sama sekali. Nah, orang kalau sudah kehilangan motivasi, entek, ludes, kering motivasi, sudah tidak akan ada dayanya. Kayak laki-laki tadi, mati, ya sudah matilah gitu. Walaupun Anda masih 20 tahun, 30 tahun, masih gagah-gagahnya, tapi nggak punya motivasi, itu sudah melebihi kakek-kakek umur 70 tahun, nggak bisa ngapa-ngapa namanya. Temukan motivasi itu agar hidup ini bisa menyala, hidup ini bisa berkembang, hidup ini bisa hidup, hidup ini bisa hidup. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.